Hai semuanya, kembali lagi di channel Live Talk, di mana channel Live Talk adalah channel yang membahas tentang kehidupan-kehidupan yang mungkin relate dengan kalian, atau bisa kalian petik cerita-ceritaku untuk di kehidupan kalian, atau jika tidak penting silahkan bisa dengarkan saja podcast yang akan saya bawakan. Beberapa dari kalian udah banyak yang request kalau misalnya buat podcast jangan terlalu cepat ngomongnya. Oke, ini aku bakal lambat-lambatin. Soalnya aku emang bawaannya tuh kalau ngobrol tuh cepat gitu loh, kesusu gitu. Kalau misalnya nggak cepet gitu rasanya kayak malah nggak bisa meresapi apa yang aku omongin gitu loh. Ya gitulah, aku coba buat pelan-pelan ya, sambil belajar, sambil melangkah, sambil terus mendalami yang namanya podcast. Oke, di sini aku mau membahas tentang seputaran kehidupan yang mungkin ini kebanyakan dari kalian pasti mengalaminya, terutama kalian yang kaum boring tiap minggu di rumah terus, yaitu apa kalian punya teman banyak. Nah, itu ya mau jadi topik pembahasan kita kali ini, yaitu kenapa sih kita itu nggak punya teman banyak. Mungkin beberapa dari kalian yang mendengarkan ini pasti merasa kayak ada yang temannya sedikit, ada yang temannya banyak, ada yang mungkin dia cuman punya sahabat dekat. Biasanya sahabat dekat itu mungkin diantara 1 sampai 3 orang, atau 4 orang, atau 5 orang, atau 10 orang, atau 100 orang. Nah, itu bukan sahabat tapi warga sekitar. Nah, yang mau aku bahas di sini adalah orang-orang yang terkhusus buat mereka yang mungkin maaf bisa dikatakan kayak mereka nggak bisa bersosialisasi dengan baik, nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya gitu. Jadi dia nggak kalau di kelas mungkin jarang ngobrol, atau nggak bisa membaur, nggak bisa SKSD, sok kenal sok dekat. Nah, itu bahasa-bahasa zaman dulu. Nah, mungkin beberapa dari kalian merasakan atau mengalami hal-hal seperti itu, nggak ada teman. Jujur dulu waktu aku masih, ini aku cerita sedikit ya dari pengalaman kehidupanku. Jadi dulu itu aku waktu SMP, iya waktu SMP, SD ke SMP, transisi. Nah, kok transisi itu dari SD ke SMP itu naik kelas ya, naik kelas. Nah, itu tuh dulu tuh aku juga nggak punya teman banyak. Ya sering kemana-mana tuh sendirian. Terus aku dulu tuh orangnya pendiam, introvert. Jadi emang kalau misalnya nggak diajak ngobrol duluan, aku nggak bakal mau ngobrol. Yaitu adalah sifat introvert ya. Jangan ditiru kalau sekarang. Jadi emang dulu temen nggak banyak lah. Bahkan dulu itu kalau misalnya main sama anak-anak kecil gitu tuh jarang, karena emang aku tuh nggak punya temen yang sekelas sama aku, yang sekota sama aku. Justru malah waktu aku ke kampung, pulang ke tempat nenekku, nah itu rumahnya kan di Wonogiri. Nah, itu malah justru teman-temanku tuh banyak, karena kalau misalnya di desa rata-rata itu anak kecil malah justru dilepasin, terserah deh kamu mau keluar main di wong kono gitu kan. Nah, jadi justru malah di pedesaan itu temanku tuh lebih banyak. Sedangkan kalau di kota itu malah lebih sedikit, karena emang nggak tahu ya, dulu itu waktu aku SD SMP itu kok sedikit temen gitu. Jadi emang kalau main itu emang jarang ya, terutama sama teman-temanku yang sesirkel, malah sesirkel itu mah justru jarang gitu. Nah, terus mulai beranjak dari SMP ke SMA itu mulai beranjak ke SMA itu udah mulai banyak. Nah, rata-rata di sini nih orang yang mendapatkan teman banyak itu waktu SMA gitu. Nah, waktu SMA itu di kelas pertama itu aku introvert, masih introvert, bawaan dari SMP itu masih introvert gitu. Jadi mulai SMA itu aku mulai kayak, wah aku nggak bisa kayak gini terus nih. Aku masa nggak punya banyak temen, nggak bisa
main, nggak bisa bersenang-senang. Aku tuh iri lihat teman-teman yang lain itu kok di Instastory-nya tuh kok main terus, rame-rame, kumpul-kumpul, terus ngafe bareng, gitaran bareng, maling bareng. Nah gitu kan, pengen gitu. Mereka yang punya teman banyak rata-rata dinilai dari followersnya. Waduh, followers Instagram ini agak sensitif ya. Jadi kalau followersnya tuh aku lihat teman-teman gue itu yang sering nongkrong tuh udah 500 subscriber, 500 followers sampai 1000-2000 followers gitu. Sedangkan aku dulu 50 itu aja aku beli. Yang 10 aja dari keluarga aku minta follow terus di unfollow. Aduh, malah cerita ya kayak gitulah ya. Nah, waktu dulu SMA emang sedikit lah pokoknya, emang aku punya temen yang sedikit dan ya banyak gitu. Bisa dibilang sahabatku itu cuma satu, one and only, satu-satunya gitu. Ya udah cuma itu aja gitu. Dan sampai akhirnya aku harus mikir kayak wah ini harus berubah nih, emang nggak bisa kayak gini terus kan. Nggak mungkin aku bakal hidup dengan satu sahabatku ini. Ya kalau sahabatku peduli lah, kalau tiba-tiba ngilang-ngilang nggak ada kabar ganti teman baru karena bosen ya kelar, aku nggak ada temen gitu, cuman di rumah terus jadi kutu buku gitu kan, tak asik gitu. Nah akhirnya aku berubah kebiasaanku, aku mulai beranikan diri buat aku tuh ngobrol-ngobrolan sama orang lain. Nah ini mungkin tips yang bisa kalian ambil kalau misalnya kalian sampai sekarang nggak punya temen, atau temennya itu circle-nya tuh gak banyak gitu. Jadi waktu SMA aku emang langsung ngajak ngobrol orang gitu, ngilangin rasa malu-malu, ngilangin rasa saya naik motor ya. Bentar ya, apa sih ya. Nah balik ke topik. Nah kalau misalnya aku itu dulu langsung ajak ngobrol, langsung tanya waktu awal-awal kelas kan kita kan masih saling kenalan tuh. Nah aku mulai beranikan diri buat aku kenalan duluan, rame, bercanda sama teman-teman yang lain. Akhirnya tuh jadi banyak temen di situ, mulai banyak temen, mulai banyak yang kenal, sampai mulai dikenal guru juga. Karena emang waktu dulu aku SMA emang istilahnya apa ya? Istilah itu kayak moncek itu lebih dewasa, lebih menanggapi sesuatu atau menanggapi situasi ini dengan lebih baik gitu. Banyak komunikasi sama teman-teman baru gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gitu lama kelamaan pasti nanti bakal nyebar tuh. Kalau udah punya teman banyak, dulu itu aku pernah sampai punya teman tuh ada banyak lah pokoknya. Dari situ aku banyak, nggak dari cuman sekolahan, dari rumah, area rumah itu juga mulai dari kenal satu orang terus dikenalin beberapa orang gitu. Akhirnya mulai punya banyak teman, mulai punya banyak circle. Nah jadi waktu SMA itu emang masa-masa paling, aku itu waktu SMA paling banyak temen. Nah waktu SMA itu aku paling banyak temen gitu. Nah kayak gitu terus kebawa sampai sekarang kuliah, jadi udah gampang kenalan sama orang. Nah mungkin buat kalian yang kalau misalnya SMA belum banyak temen, mungkin kalian bisa kenalan sama orang yang dari jurusan lain. Berani-beraniin diri aja gitu. Kayak beberapa dari SMA, SMK kan kalau misalnya jurusan gitu kan kayak berantem gitu, sering berantem. Tapi kalau bisa ya kalian selain berantem dulu nggak apa-apa lah, berantem dulu, habis berantem baru temenan. Nah gitu kan nggak apa-apa, nambah relasi lah, terus PS-an bareng, mantap. Kalau misalnya kalian kuliah, banyak-banyakin ikut organisasi, itu yang penting. Organisasi kuliah itu kan banyak ciwi-ciwi cantik tuh biasanya nyari-nyari di situ, cinloknya kan di situ. Nah selain kayak gitu, gunakno nganggo ngakei konco buat banyakin temen di situ, biar kamu bisa lebih mengenal banyak orang gitu lewat situ. Nah dari kisahku mungkin kalian bisa ambil ya, bisa kalian petik, di mana yang pertama kalian harus komunikatif, lebih memahami lingkungan gitu. Kamu dulu yang mulai. Kalau misalnya sana nggak mulai duluan, sebisa mungkin kamu mulai duluan, karena ya emang jangan menunggu satu sama lain saling memulai gitu. Nggak ada yang mulai kayak gitu.
Nah, mungkin buat tips yang kedua ya, kalian ikut organisasi atau enggak kalian mulai memberanikan diri ikut organisasi, atau mungkin kenal yang beda jurusan sama kamu. Kalau kuliah juga kenalan aja sama yang beda jurusan, baru duduk-duduk gitu, terus kamu samperin, terus tanya-tanya, ini apa ya, awal-awal basa-basi dulu aja, basa-basi, lama-lama tendang kepalanya, jangan cuman bercanda. Jadi ya basa-basi, terus tanya ini mana, terus nanti saling tukeran Instagram. Nah itu kan ya emang awal-awalnya emang sulit, apalagi kalau aku cuman ngomong doang pasti sulit ya. Cuman emang kalau misalnya awalnya itu sulit, lama-lama bakal jadi gampang. Percaya kok. Aku aja nggak percaya, tapi kamu harus percaya gitu. Ya ini mungkin bisa sedikit pembelajaran bagi kalian yang nggak punya banyak teman. Yang udah punya banyak teman, rasa sombong, tetap banyakin relasi, karena relasi itu benar-benar penting. Network atau jaringan itu benar-benar penting banget, terutama waktu besok kerja, karena itu benar-benar penting banget. Dan kalau banyak teman itu bisa ngurangin stres lah, bisa ngurangin tekanan-tekanan permasalahan apapun yang ada di hidup kita gitu. Tapi ya kalau bisa jangan main terus ya, sekali-sekali ya bantuin orang tua atau produktif di rumah, mungkin kerja freelance. Nah gitu kan lebih bermanfaat gitulah ya, pokoknya gitulah ya. Ya gini lah kehidupanku di rumah, motor lewat padahal bawa podcast. Kan ya gak mungkin waktu aku podcast aku samperin terus, mas jangan lewat sini gitu ya kan. Ya mungkin yang ada aku ditabrak kali ya. Ya wajarin aja lah ya. Oke, segitu dulu aja podcastku pada kali ini, pada video ini juga. Terima kasih semuanya yang udah mensupport, udah ngasih saran sampai sekarang. Wah benar-benar the best banget lah pokoknya. Nah jangan lupa buat subscribe juga ya, karena aku kok lihat di channelku banyak yang nonton tapi belum ada yang subscribe gitu. Cuma nonton tapi cuma lewat gitu loh. Gak sopan tuh namanya. Subscribe dulu ya. Subscribe, like, komen gitu. Komen banyak-banyak juga gak apa-apa. Mau cerita kehidupan di komen juga gak masalah gitu. Penting ada jejak kaki lah ya yang lewat gitu. Oke, segitu dulu video kali ini. Terus jaga kesehatan, stay safe karena COVID semakin mengganas, jadi hati-hati lah ya. Oke, terima kasih semuanya. See you next the video. Goodbye.